Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para pendengar, hak-hak suami terhadap istrinya. Istri berkewajiban terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan adab-adab berikut ini. Pertama, mentaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Dan Rasul bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tidak memenuhinya, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka istrinya itu dilaknat oleh para malaikat hingga paginya. Dan dalam sabda Rasulullah yang lainnya, seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Yang kedua, memelihara harta dirinya dan menjaga kehormatannya, menjaga harta dan anak-anaknya, serta urusan rumah tangganya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Quran surah An-Nisa ayat 34. Rasulullah bersabda, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Pada sabda Rasulullah yang lainnya, maka hak kalian terhadap mereka, para istri, adalah agar tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai meniduri tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah suaminya, sehingga tidak keluar rumah kecuali dengan izin dan kerelaannya, yang disertai dengan menundukkan pandangan, merendahkan suara, menahan diri dari berbuat buruk, memelihara lisan dari perkataan kotor dan jorok, serta senantiasa memperlakukan kerabat suami dengan baik, sebagaimana sikap suami terhadap mereka. Karena tidaklah seorang istri dianggap telah berbuat baik terhadap suaminya jika ia berbuat buruk terhadap orang tua dan kerabat suaminya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 32, Allah berfirman, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Para pendengar, di sini Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau memandangnya, maka ia membuatmu merasa senang. Apabila engkau menyuruhnya, ia mematuhi. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, ia melihara hakmu pada dirinya dan hartamu.
Dalam hadis selanjutnya Rasulullah bersabda, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Jika istri salah seorang kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Izinkanlah para wanita untuk pergi ke masjid. Di malam hari, sebaiknya tentu ditemani oleh muhrimnya. Para pendengar yang budiman, begitulah adab-adab dalam bergaul dan adab terhadap suami tercinta. Semoga para istri, para ibu tetap menyayangi dan mencintai suaminya. Saya ingat sebaik lagu yang berbunyi, suamiku, kekasihku, harapanku selalu bersamamu, sejak dulu hingga kini, harapanku tak pernah berubah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.